sahabat inspirasi, bersama saya Sahari dalam channel Inspirasi Kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema. Tema ini cukup menarik loh, khususnya untuk para pria. Apakah tema itu? Yaitu istri. Dan saya yakin tema ini para suami, bahkan wanita pasti sudah tahu apa kepanjangannya. Karena ini sudah umum dan sering disebut oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikatan suami takut istri. Apakah benar semua suami itu takut pada istri? Itu tidak juga. Semua tergantung kepada power suaminya. Ada dua hal yang ada di dalam diri seorang suami atau seorang pria. Kalau itu kuat, maka dia tidak tergolong sebagai istri. Tetapi kalau dia tidak memiliki ini atau lemah dalam dua hal ini, maka pasti dia takut sama istrinya. Apakah kedua hal tersebut? Yang pertama adalah prinsip. Prinsip ini adalah satu kekuatan yang sangat mendasar di dalam diri seseorang. Kalau biasanya kita tahu, yang sangat mendasar itu terdiri dari dua. Jadi prinsip ini ada dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah keuangan. Jika suami semua keuangannya dipegang oleh istri, berarti suami tidak punya power tentang keuangan. Apakah suami itu seperti dikatakan orang, semua uang adalah milik istri? Itu kepanjangan dari suami. Apakah benar demikian? Itu tergantung kepada suami atau pria tersebut. Yang kedua adalah agama. Kebanyakan pria, kalau menikah dengan istrinya atau wanita yang berbeda agama, pria atau suami mengikuti agama istrinya, itu adalah kekalahan yang kedua. Yang pertama tadi adalah keuangan, yang kedua adalah agama. Berarti seorang pria dalam prinsip sudah dua kali dikalahkan oleh istrinya. Secara otomatis, secara prinsip, berarti dia kalah kuat dengan istrinya. Yang kedua adalah karisma. Karisma itu pun terbagi atas dua. Yang pertama adalah karisma itu adalah kekuatan atau energi atau power yang dalam dirinya yang dia bawa dari lahir. Jadi seseorang juga membawa satu karisma ketika dilahirkan. Tetapi ada juga karisma disebabkan oleh kekuatan materi. Contohnya, istri lebih kaya dari suaminya. Secara otomatis istrinya lebih dominan karena secara finansial, istrinya lebih mapan dari suaminya. Makanya suami ini sering dikuasai oleh istrinya karena faktor finansial. Jadi dua hal ini, kalau suaminya lemah, maka dia akan dikuasai oleh istrinya. Berarti istrinya akan lebih dominan daripada suaminya. Apakah istri yang dominan itu salah? Tidak, tergantung kepada wanitanya atau istrinya. Jika kita mendapat istri yang baik dan dominan, maka seorang laki-laki juga bisa bahagia. Tetapi kalau seorang istri yang dominan tidak baik, inilah yang celaka. Suami atau kepala suaminya berada di telapak kaki istrinya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat, secara kasat mata kita bisa melihat apakah suami ini lebih dominan atau istrinya lebih dominan. Kalau misalnya seorang suami selalu ditanya mengambil suatu keputusan, kalau dia mengatakan, coba tanya kepada istrinya. Apapun yang ditanyakan, coba tanya kepada istrinya. Itu berarti suami tidak mampu mengambil keputusan. Berarti istrinya lebih dominan. Sebaliknya, kalau seorang istri ditanya, apapun yang ditanya yang berhubungan dengan keputusan, selalu mengatakan, nanti saya rundingkan dengan suami saya, nanti saya tanyakan kepada suami saya. Itu berarti suaminya jauh lebih dominan. Bila seorang suami mempunyai karisma yang kuat, mempunyai prinsip yang kuat, seperti agama dan keuangan, semua dipegang oleh suami, berarti suami lebih dominan. Berarti untuk para pria atau suami, jangan hanya mencari wanita atau mencari istri yang cantik, ternyata tidak setara dengan Anda. Apa yang tidak setara? Anda kalah dengan prinsipnya. Anda kalah dengan karismanya. Jika kedua hal itu Anda kalah,
dengan istri atau dengan seorang wanita, maka biasanya Anda mungkin merasa malu pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Karena apapun yang terjadi, istri lebih dominan dari Anda sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebaliknya, kalau kita mencari seorang istri, yang paling penting adalah setidaknya mengenai prinsip dan karisma satu tingkat di atas istri kita. Sehingga sebagai kepala rumah tangga, kita mempunyai power, mempunyai karisma yang kuat. Baru itu disebut dengan keluarga. Biasanya seorang istri, dia lebih mengutamakan perasaan. Percaya nggak? Kalau seorang istri atau seorang wanita ada sesuatu yang terjadi, dia menangis dulu, baru berpikir. Sebaliknya seorang suami atau pria, dia lebih mengandalkan daya pikir atau kebijaksanaan. Makanya dia berpikir dulu, baru menangis. Ini perbedaan antara suami dan istri atau laki-laki dengan perempuan. Makanya cara manajemen keluarga itu pun berbeda. Kalau misalnya seorang suami jadi kepala rumah tangga, berarti dialah yang memanajemen keluarga. Berarti dia yang dominan di dalam keluarga. Sebaliknya, kalau misalnya manajemennya adalah seorang istri, berarti istri lebih dominan. Semua kekuasaan di rumah tangga adalah di tangan istri, tidak berada di tangan suami. Ini juga ada masalahnya, karena seorang suami tidak punya power dalam keluarga. Kadangkala dari orang lain, bahkan anak-anak kita juga tidak bisa menghormati bapaknya, karena istri atau mamanya saja merendahkan suaminya di hadapan orang lain maupun di depan anak-anaknya. Maka dari itu, seorang suami, seorang pria, sebelum mencari istri, coba lihatlah dulu apakah istri yang akan kita cari adalah setara dengan kita. Walaupun dia sangat kaya, walaupun dia cantik, tetapi kalau tidak setara, itu akan membuahkan malapetaka dalam hidup Anda. Tetapi kalau seorang istri berasal dari keluarga yang sederhana, walaupun dia tidak cantik, tapi dia bisa menjaga keluarga, kita menikah dengan dia, dan kita setara dengan dia. Artinya secara prinsip dan karisma, kita satu tingkat di atasnya. Maka kita bisa membangun rumah tangga yang lebih lengkap dan lebih harmonis. Sepertinya kalau power di tangan seorang suami, keluarga itu nampaknya akan lebih baik dan lebih harmonis. Itu perkiraan. Namun juga seorang laki-laki ada satu pantangannya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, di mana sakunya atau dompetnya banyak uang, maka satu-satunya yang dia pikirkan adalah menambah istri. Itu sering terjadi. Maka menjadi seorang pria, kita harus memegang satu prinsip, yaitu satu istri. Dalam berkeluarga, istri dan suami mereka itu harus setara, baru bisa membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah idaman setiap personal, idaman setiap keluarga. Jadi, kalau seorang suami, misalnya dia seorang preman yang jago, setiap hari mungkin ada pertengkaran perkelahian, selalu menang. Apakah dijamin bahwa dia mempunyai prinsip dan karisma yang lebih dari istrinya? Belum tentu. Saya sudah banyak melihat orang yang jagoan, tapi kepalanya berada di telapak istrinya. Kenapa? Karena dari prinsip dan karismanya dia kalah. Walaupun di luar dia termasuk orang yang jago. Berarti tidak menjamin orang yang jago pasti berani sama istrinya. Justru kebanyakan orang yang jago di rumah sangat takut kepada istrinya. Ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada pria yang tampilan biasa-biasa saja, nampaknya seperti lemah, tetapi dia mempunyai dua hal ini, prinsip dan karisma. Jadi, manusia itu tidak bisa dinilai dari penampilannya, tapi dari kualitas di dalamnya. Tidak bisa dilihat dari luar bahwa dia orang yang sangat berpengaruh, orang yang pendiam dan sebagainya, tetapi dalam hal prinsip dan karisma, belum tentu. Ada juga yang biasa-biasa, tapi dia bisa menguasai keluarga, tapi ada yang sifat jagoan, tapi dia takut betul sama istrinya. Dalam hidup ini, yang kita cari adalah wanita yang setara dengan kita. Bukan orang yang cantik, yang kaya, dan sebagainya.
Kalau itu semua dia miliki, cantik dan kaya, tetapi tidak setara dengan kita, maka keluarga itu tidak pernah akan harmonis. Carilah wanita yang setara dengan kita. Kenapa seorang pria dari prinsip dan karisma harus di atas istrinya? Karena seorang pria secara alamiahnya adalah untuk melindungi keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Apakah dalam kehidupan sehari-hari itu semua laki-laki itu pasti istri? Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang sepertinya takut sama istrinya, tapi sebenarnya bukan. Karena seorang suami kadang-kadang tidak suka ribut. Maka dia lebih, bahasa kerennya adalah cincai. Biarkanlah apa kemauan istri tersebut. Tapi ada juga yang suami yang sangat takut sama istrinya. Segala sesuatu perbuatannya dia akan simpan dan takut diketahui oleh istrinya. Tapi kalau seorang suami yang mempunyai prinsip yang kokoh dengan karisma yang luar biasa, biasanya dia bisa mengatasi istrinya. Prinsip dan karisma bukan berarti kita berkeras, kita berani untuk memukul istri kita disebut dengan prinsip dan karisma. Bukan seperti itu. Yang disebut karisma adalah seorang suami itu bisa disegani oleh istrinya. Secara prinsip dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Secara keputusan apapun yang diputuskan oleh suaminya itu dipatuhi oleh keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya. Itu yang disebut dengan prinsip dan karisma, menciptakan keluarga yang harmonis. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi lebih bijaksana. Terima kasih.